masuk, silakan duduk Ibu untuk menjadi berbasi. Saya akan menutup pintu terlebih dahulu, yaitu menutup pintu, menutup sampiran. Baik Ibu, perkenalkan saya bidan Ihsa kita yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Lina. Umurnya berapa Ibu? 23. Baik, dengan kedatangan Ibu ke sini ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengetahui tentang pengelolaan sampah. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengerti tentang pengelolaan sampah? Belum. Belum pernah ya Ibu. Baik, jika belum, saya akan menjelaskan Ibu. Yang pertama ada pengertian sampah. Pengertian sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Lalu ada definisi lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan dijadikan sampah atau benda buangan. Lalu ada jenis-jenis sampah berdasarkan sifat dan berdasarkan wujudnya. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang biasa diurai, sampah yang mudah membusuk, dan sampah ini dapat diolah lebih lanjut, bisa menjadi kompos, misalnya seperti daun, kayu, kulit, telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan, dan sisa makanan manusia, kardus, kertas, dan lain-lainnya. Lalu sampah anorganik, sampah yang tidak bias diurai, sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas plastik mainan, botol, gelas minum, kaleng, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual lagi untuk dijadikan produk-produk lainnya. Lalu dampak buruk sampah bagi sosial ekonomi, bencana, lingkungan, dan kesehatan. Dampak pada sosial ekonomi akibat limbah, sisa buangan yang menumpuk adalah perubahan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Lalu tempat penampungan yang tidak efektif, yaitu yang dapat menyebabkan penyakit pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lalu dampak pada bencana, yaitu pembuangan sisa buangan ke aliran air yang aliran air akan tersumbatnya aliran air. Lalu dampak pada lingkungan limbah, yaitu sisa-sisa juga dapat membawa dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu cairan sisa buangan yang masuk ke perairan atau selokan akan mencemari air yang berujung pada sungai. Lalu dampak pada kesehatan limbah, sisa buangan terhadap kesehatan muncul akibat tumpukan sisa sampah menjadi tempat yang cocok untuk berkembang biaknya organisme penyebab penyakit dan menarik perhatian binatang lain seperti lalat dan anjing. Lalu ada program pengurangan pembuangan sampah dengan reproduksi reuse
reuse dan resiko reduce atau pengurangan penggunaan yaitu usaha pengurangan bahan buangan sampah dengan tidak memakai atau menggunakan sesuatu yang berpotensi menjadi sampah ketika selesai digunakan. Reuse yaitu penggunaan kembali yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan menggunakan kembali sampah yang masih memiliki fungsi utama maupun fungsi lainnya. Lalu resiko daur ulang yaitu usaha pengurangan bahan buangan dan dengan mengelola kembali sampah yang sudah dibuang dan sampah yang tidak terpakai menjadi barang atau produk-produk baru yang bermanfaat. Lalu kegiatan ini juga dapat menghasilkan barang yang dapat dijual kembali atau dipakai kembali sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi. Lalu cara pengelolaan sampah yang benar yaitu cara pengelolaan sampah yang benar berdasarkan sifat dan wujudnya yaitu yang pertama, pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Yang kedua, ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. Lalu yang ketiga, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. 4. Memberikan sisa minyak jelantah ke instansi pengelolaan minyak. Lalu yang kelima, mendaur ulang sampah anorganik kering. 6. Mengelola sampah berbahaya. Lalu yang ketujuh, minimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya. Baik Ibu, saya sudah selesai menjelaskan tentang pengelolaan sampah. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Baik, jika sudah paham, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti jika ada apa-apa Ibu bisa datang kembali Ibu. Terima kasih.